Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman-teman Metallurgy Virus. Di sini, mohon maaf, saya ingin menyampaikan suatu materi yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan metalurgi, tetapi karena saya memiliki terus terang aja kepentingan tersendiri. Jadi terpaksa materi yang tidak ada hubungan dengan metalurgi ini saya sampaikan. Makasih ya sebelumnya ya. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang menyatakan hubungan antara suatu variabel independen, katakanlah variabel independennya itu adalah X, variabel bebas ya, X, dengan variabel dependen, nah yang tergantung, variabel tetap ya, variabel tetap dalam hal ini adalah Y, variabel tetapnya. Tetapi di dalam persamaan itu harus mengandung satu atau lebih turunan dari Y terhadap X. Nah itu yang kita sebut sebagai persamaan diferensial. Untuk apa sih persamaan diferensial? Persamaan diferensial itu sangat penting sekali. Biasanya di dalam bidang-bidang sains, kemudian di dalam bidang-bidang keteknikan, mau nggak mau itu persamaan diferensial pasti akan digunakan. Mungkin kita sudah diperkenalkan ketika kita masih SMP. Contohnya saja, kita tahu ada rumus gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, cuman dulu guru-guru kita pada saat kita SMP ya, ini tidak ditulis dalam bentuk persamaan diferensial, ditulis seperti ini. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Tapi kalau ini dijabarkan, ini sebenarnya percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Jadi ini sebenarnya juga merupakan suatu persamaan diferensial juga tuh. Ya, kalau kita tulis. Karena dia mengandung satu atau lebih turunan. Ya. Dalam hal ini turunan P terhadap T. Nah, itu. Jadi penting banget kita membahas persamaan diferensial ini, ya. Kalau kita lihat ini ada turunan pertama, turunan kedua, tuh, ya kan, turunan ketiga, ini pertama, kedua, gitu ya. Nah, ini juga. Nah, kita bisa lihat bahwa turunan tertinggi dari persamaan tersebut itu menyatakan orde dari persamaan diferensial tersebut. Katakanlah ini turunan tertingginya hanya turunan pertama. Jadi ini adalah persamaan diferensial orde pertama. Sedangkan ini turunan tertingginya adalah turunan kedua. Berarti ini adalah orde kedua, persamaan diferensial orde kedua. Nah, ini ada turunan ketiga, tapi ada juga pertama. Nah, karena turunan tertingginya adalah 3, jadi ini adalah orde ketiga. Jadi persamaan diferensial orde ketiga. Dan selanjutnya, kemudian juga yang mesti kita ketahui ya, bahwa kita lihat di sini cuman variabel independennya itu X dan variabel dependennya itu adalah Y. Jadi hanya cuma satu, Y hanya tergantung pada X. Nah, turunan fungsi yang hanya tergantung pada satu variabel bebas itu kita sebut sebagai persamaan diferensial biasa. Kita lihat, ini X dan Y, berarti ini persamaan diferensial biasa. Ini juga persamaan diferensial biasa. Ini juga Y tergantung pada X. Ini juga, ini semua empat-empatnya ini adalah persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa. Tetapi kalau kita lihat ini, di sini ada DY dengan DX. Tetapi di sini juga ada DY dengan DT.
ya kan? Jadi di sini ada dua variabel bebas di sini, ya. Jadi turunan fungsi yang tergantung lebih dari satu variabel bebas itu kita sebut sebagai persamaan diferensial parsial. Ini adalah persamaan diferensial parsial. Nah, untuk kesempatan ini yang kita bahas yang persamaan diferensial biasa saja, ya. Kalau yang parsial nanti saja. Tapi sebelum saya lanjutkan, di sini saya tidak mau terlalu banyak bicara mengenai teori, ya. Silakan saja nanti pelajari definisi linearitas dan juga homogenitas dari suatu persamaan diferensial, ya. Silakan aja itu, pokoknya. Di sini kalau tujuan saya hanya supaya kita semua bisa membentuk persamaan diferensial. Bagaimana sih cara membentuk persamaan diferensial? Terus juga kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial. Tujuan saya cuma hanya itu. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pembentukan persamaan diferensial. Bagaimana sih sebenarnya kita membentuk suatu persamaan diferensial? Intinya itu cuma satu sebenarnya. Di sini, di setiap persamaan ini, persamaan 1, 2, 3, 4 itu ada konstanta-konstanta sembarang. A, B, ini A, B, dan A. Nah, intinya cuma satu. Untuk membentuk suatu persamaan diferensial, kita harus menghilangkan konstanta-konstanta sembarang ini. Ya, tentunya dengan cara melakukan diferensial. Saya ambil contoh, coba kita lihat, selesaikan nomor 1, ya. Nomor 1 nih, kita selesaikan. Katakanlah ini adalah persamaan 1, ya, persamaan 1. Maka kalau kita turunkan terhadap X, ini akan menjadi dy per dx sama dengan A cos X plus B sin X, min B sin X. Katakanlah ini sebagai suatu persamaan 2. Nah, kemudian kalau saya turunkan lagi ini 2 kali, maka akan kita hasilkan dx kuadrat sama dengan min A sin X min B cos X. Katakanlah ini persamaan 3. Nah, coba perhatikan antara persamaan 3 dengan persamaan 1. Kalau ini saya ubah menjadi min A sin X plus B cos X, katakanlah ini adalah persamaan 3A, maka kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah Y. Ini adalah Y. Jadi persamaan diferensial yang dimaksud bisa kita tulis menjadi d kuadrat Y per dx kuadrat itu sama dengan min Y. Nah, kalau kita mau ubah bentuknya, ini akan menjadi d kuadrat Y per dx kuadrat plus Y sama dengan 0. Inilah persamaan diferensial yang dimaksud. Oke, kita lanjutkan. Coba yang kedua. Yang kedua, ini katakanlah jawab nomor 2. Jawab nomor 2. Kita tahu bahwa Y sama dengan X plus A per X. Kita ubah aja ini biar mudah, menjadi Y sama dengan X plus A X min 1, dan ini adalah persamaan 1. Kalau saya turunkan akan menjadi dy per dx sama dengan 1 min A X kuadrat. Ya. Ini adalah persamaan 2.
ya. Nah, kemudian dari persamaan 1 kita bisa lihat dari persamaan 1 di sini. Dari persamaan 1 kita bisa tahu bahwa Y min X sama dengan A per X, atau kita dapat A sama dengan X kali Y min X. Katakanlah ini menjadi persamaan 1A. Menjadi persamaan 1A. Sekarang substitusikan persamaan 1A ke persamaan 2. Substitusi 1A ke 2. Maka kita dapat dy per dx sama dengan 1 min A. A-nya adalah ini, yaitu X Y min X. X pangkat min 2, maka ini akan menjadi per X kuadrat. Atau kita sederhanakan menjadi dy per dx sama dengan 1 min Y min X per X. Atau boleh juga kita tulis menjadi dy per dx sama dengan X min Y min X per X. Jadi dy per dx sama dengan 2x min Y per X. Nah, ini pun menjadi persamaan diferensial, di mana konstanta-konstanta tadi yang A ini sudah hilang. Lihat, ini juga konstanta A dan B sudah tidak ada. Jadi inilah persamaan diferensialnya. Kalau kita mau tulis ya silahkan aja dalam bentuk seperti ini. Bisa jadi dy per dx min 2x min y per x sama dengan 0. Boleh saja kita tulis seperti ini. Nah, kita coba selesaikan yang persamaan 3 supaya tidak tertukar. Saya menggunakan warna merah, ya. Jadi di sini jawab nomor 3. Kita tahu bahwa y sama dengan ax kuadrat plus bx. Ini adalah persamaan 1. Kalau saya turunkan menjadi dy per dx sama dengan 2ax plus b. Ini adalah persamaan 2. Saya turunkan lagi menjadi d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 2a. Atau dari sini kita tahu bahwa a itu sama dengan setengah d kuadrat y per dx kuadrat. Ini akan menjadi persamaan 3. Oke, sekarang kita substitusikan 3 ke 2. 3 ke 2. Maka di sini menjadi dy per dx sama dengan 2 dikali setengah d kuadrat y per dx kuadrat x plus b. Ini bisa kita sederhanakan menjadi dy per dx sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat x plus b. Katakanlah ini menjadi persamaan 4. Nah,
B bisa kita hasilkan menjadi B sama dengan dy per dx min x d kuadrat y per dx kuadrat. Katakanlah ini menjadi 4a. Nah, sekarang substitusikan persamaan 4a dan persamaan 3 ke persamaan 1. Substitusi 4a dan 3 ke persamaan 1. Maka kita dapat Y sama dengan A. A-nya adalah ini setengah D kuadrat Y per dx kuadrat dikali x kuadrat plus B. B-nya adalah dy per dx min x d kuadrat y per dx kuadrat dikali x, atau y sama dengan setengah x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat plus x dx min x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat. Ini sama, bisa kita sederhanakan menjadi y sama dengan x dy per dx min setengah x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, ini. Kemudian yang nomor 4 bisa kita selesaikan juga. Nah, kita lihat di nomor 4 ini adalah perkalian dua buah fungsi. Katakanlah ini fungsi U dan ini fungsi V. Kita ingat dulu pada saat kita mempelajari diferensial perkalian dua fungsi, katakanlah ada Y sama dengan U dikali V, di mana U dan V adalah fungsi X, maka turunannya D per dx itu akan sama dengan U dikali dv per dx plus v kali du per dx. Oke. Karena ini adalah persamaan 1, ini persamaan 1. Maka kalau saya turunkan menjadi dy per dx, U-nya adalah ax, dv per dx, e pangkat x kalau kita turunkan tetap menjadi e pangkat x ditambah v adalah e pangkat x dikali du per dx, yaitu kali a. Maka ini bisa kita tulis menjadi dy per dx sama dengan a dikali x e pangkat x plus e pangkat x. Atau kita tahu bahwa a sama dengan dy per dx dikali 1 per x e pangkat e plus e pangkat x. Nah, katakanlah ini menjadi persamaan 2. Sekarang kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Maka kita tahu bahwa y
maka akan sama dengan A-nya adalah ini, dy per dx dikali 1 per x, e pangkat x plus e pangkat x dikali dengan x ditambah dikali lagi dengan e pangkat x. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Y sama dengan dy per dx 1 e pangkat x dikali x plus 1 dikali x kali e pangkat x. Di sini bisa kita coret e pangkat x-nya, maka ini akan jadi y sama dengan dy per dx dikali 1 per x plus 1 dikali x. Nah, atau kita bisa tulis menjadi y sama dengan x per x plus 1 kali dy per dx. Nah, inilah persamaan diferensial yang dimaksud. Perlu kita ingat di sini bahwa jumlah turunan yang kita lakukan untuk membentuk persamaan diferensial itu akan sama dengan jumlah konstanta sembarang yang ada. Katakanlah di sini ada 2 di soal nomor 1, A dan B. Maka untuk mendapatkan persamaan diferensial dari soal nomor 1, kita harus melakukan penurunan sebanyak 2 kali. Karena ada 2 konstanta sembarang, yaitu A dan B. Sementara di nomor 2, ini hanya ada 1 konstanta sembarang. Maka kita lihat, pembentukan persamaan diferensial dari soal nomor 2 itu hanya dilakukan dengan sekali saja penurunan. Sekali saja penurunan. Nah, begitu juga nomor 3, ini ada 2A dan B konstanta sembarang. Maka kita menyelesaikan dengan 2 kali penurunan. Untuk nomor 4 pun hanya memiliki 1 konstanta sembarang, maka kita melakukan sekali saja penurunan untuk mendapatkan persamaan diferensial. Oke, saya rasa hanya itu saja yang bisa saya berikan untuk saat ini. Nanti kita lanjutkan bagaimana kita bisa menyelesaikan persamaan diferensialnya. Karena ada beberapa metode yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Untuk pembentukan persamaan diferensial, saya rasa cukup sampai di sini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.